A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang bunda yang baik yang dirahmati Allah, hidup ini begitu-begitu aja saya merasa. Ulang-ulang, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore, malam lagi, pagi lagi. Maka ada orang tanya, kenapa SMK itu materinya itu aja, ayat-ayatnya itu aja. Saya jawabnya, karena masalahmu itu aja. Kan paling tak berduwe, sakit, lagi. Ayo coba. Utang, istri kena larikan orang, suami kena larikan orang, pergi. Anak bandel, istri selingkuh, punya duit tidak tenang, apalagi punya uang tapi tak bisa makan. Coba ngurus dakwah kena fitnah, ngeritis dakwah tak ada yang percaya. Coba apalagi masalahnya itu ya kan. Kerja di sebuah perusahaan, gaji kurang, pindah perusahaan lain, gaji banyak tapi lingkungan tak dukung, nyesal pindah, masuk lagi malu. Hijrah dari riba, habis itu begitu udah hijrah tak berduit, istri marah-marah, ngapa kau hijrah, itulah makanlah riba tuh. Hijrah aja. Tuh kan sekarang susah kita, kata istrinya. Enggak ya, ini sementara ya. Udah sementara apa, udah 2 tahun dah aku nih kayak gini. Kau tak berubah-ubah, udah bes. Soparet. Makanya jangan dengarkan benar Ustaz. Kau tuh Ustaz siapa tuh? Siapa tuh? Kata dia. Yang pagi-pagi tuh subuh-subuh tuh. Aku juga yang keren. Apa? Fanatik benar sih sama agama. Wah, fanatik benar sama agama. Ayo, apa lagi? Dah tua, pensiun, SK masih digadaikan, masih sekolah SK-nya, cicilan anak, AC tak bisa hidup. Kenapa AC tak bisa hidup? Tak mampu. Apalagi bujang, jomblo, nikah, pengen kena bully terus, tapi waktu mau ngelamar perempuannya bilang maharnya sekian, tak mampu, tak ada duit, tak jadi nikah. Lalu putus asa, aku mah pecahan remah-remah rengginang di balik kalian kawan. Dah putus asa, mati lagi berdiri. Coba apa sih masalah itu kok? Itu ya kan? Betul nggak? Udah baik sama istri, nanti istri tak baik-baik juga, masih gak kasar. Tak baik-baik, perbaiki dirimu, nanti Allah akan perbaiki sekelilingmu. Sudah perbaiki diri saya Ustaz. Biar kau tuh. Ayo, kasih tahu saya. Apa yang tak ngulang di dunia? Punya uang, punya harta, punya finansial, punya kemampuan uang, tapi Allah kasih penyakit, tak bisa makan,
Ini kolesterol, ini asam urat. Apa lagi? Ini diabetes. Jong-jong putih. Nasi putih. Apa lagi? Kuliah. Wow, semangat, pejuang skripsi. Begitu wisuda, nenteng-nenteng ijazah. Masuk 1 tak diterima, masuk 2 tak diterima, masuk 3 tak diterima. Itu apa aku kuliah nih? Nah, putus asa, mati berdiri. S2 kuliah lagi, dipikir kalau sudah S2 bakal banyak sarjana ekonomi, magister akuntansi, dibaca SEMA. Ya kan? Sarjana ekonomi, magister akuntansi, MAK kan? SEMAK, dibaca SEMA. Ada satu lagi double degree semak-semak dia. Saya udah sedekah, kok Allah tidak balas-balas? Saya udah sholat Ustaz, udah berusaha, kenapa Allah tidak balas-balas? Sebentar. Sini. Capek mulut. Kok masih hidup tuh Allah balas kan? Saya bilang berapa banyak orang-orang hari ini tidak ada di masjid, tidak ada di tempat-tempat yang baik, tidak ada ditakdirkan Allah mengurus kebaikan-kebaikan, dan dia sedang punya masalah. Sudahlah susah, jauh dari Allah. Coba dulu lah. Tak ngerti dia halal haram apa, tak ngerti riba itu apa, bergelimang dengan zina, bergelimang dengan rezeki haram, bawa balik ke rumah duit-duit syubhat, dan dia gak anggap itu sebagai sesuatu yang haram, biasa aja di jalan hidupan. Abang kakak, coba duduk pelan-pelan itu, ngerenung sebentar, lihat baik-baik. Ada Allah dalam kehidupan kita ini? Ikut campur Allah dalam kehidupan kita? Pasti. Tapi yang paling keren itu orang yang dikasih nikmat sama Allah dan tetap bisa dekat sama Allah. Itu namanya qalil. La'allana minal qalil, semoga kita termasuk yang sedikit punya 3 level kesadaran. Ketika memberi dia tidak merasa berjasa, ketika menjadi jembatan amal soleh, menjadi fasilitator, dia tetap amanah, tidak berkhianat, ditunaikan kepada yang berhak. Dan ketika menjadi penerima, dikasih sama orang, dia tidak rakus. Udah Pak, cukup Pak, makasih, jazakumullah khair. Tidak mau dia cuma menerima saja. Aku harus langsung balas sebisa aku. Walaupun tidak bisa pakai harta, balas pakai doa. Siapa yang pernah kecil dulu? Yang pernah kecil siapa? Pernah ada antum dulu kecil disuruh mama ngantarkan makanan ke rumah tetangga? Ada? Ada yang pernah? Itu rasa-rasanya hampir hilang hari ini, hampir hilang. Saya tidak katakan hilang, hampir. Orang tinggal di apartemen pakai fingerprint, pakai mata scannya, mau masuk ditanya security tinggal KTP, mana bisa kayak gitu lagi? Itu yang katanya komplek elit tuh, ekonomi sulit. Begitu sulit. Lupakan rehan. Kita rehan ada di Surah Duta Muzara. Sini ada rehan juga. Ayo lebih keren rehan yang di Surah Duta Muzara. Ingat dulu kecil-kecil, siapa ayo? Siapa yang pernah kecil dulu? Bang, kata mama, antarkan ke rumah Pak Cik. Pakai rantang. Tahu rantang? Anak sekarang kayaknya tahu kan. Kalau Tupperware diantar tak balik. Ada yang suka koleksi Tupperware tuh. Ibu-ibu, ibu sebut lah. Mak-mak, coba cek di rumah
Jangan ada Tupperware orang. Ya, balikkan. Hati-hati ya. Dah, habis itu begitu kita ngantar pakai rantang, bukan bersusun ya, bawa lontong, nanti tengah-tengahnya sayur. Itu bawanya hati-hati, itu panas kan. Assalamualaikum makcik. Assalamualaikum makcik. Nah, ada yang warna hijau motif-motif tentara, ya kan, hijau putih kayak cendol gitu. Enak ya nak. Ada yang putih ya polos. Nah, Assalamualaikum makcik. Belum, kata makcik almarhum ya. Makcik almarhum tuh bibi saya sebelah rumah. Belum, makcik ada dari mama masak begini. Iya, sebentar ya, salin lo, disalin tuh dipindahkan. Dah, begitu selesai, ya kan? Lalu makcik bilang, ini ada sedikit ya, kata dia. Dimasukkanlah tuh, Allah apa? Itu lihat, ini jalankan hadis Rasulullah, ngasih langsung dibalas, Misalnya tadi kita ngantarkan bubur, misalnya kalau mak saya misalnya ngantarkan bubur pedas gitu kan. Nah, nanti masuk dalam tuh ada sayur keladi. Siapa yang ngerasa? Pernah ada di zaman itu ada? Kena suruh sama mama ngantarkan itu? Ada di daerah-daerah lain? Ada ya? Hari ini rasa-rasanya ya? Itu budaya baik kan? Hal yang bagus kan? Anak-anak kita jadi kurir, tukang antar. Saya dulu tuh jadi ke rumah Pak Ngah almarhum, ke rumah Pak Ude, nanti ke rumah Bapak Pak Lo, nanti balik tuh balas-balas tuh. Jadi Masya Allah tabarakallah, ngantar satu lauk, balik ke rumah tuh jadi macam-macam. Ada yang ngasih ikan asin, ada yang ngasih ayam goreng, sambung silaturahim. Itu waktu nunggu tempatnya disalin, kan ngobrol kan, interaksi ngobrol. Apa kabar lo sekarang? Baik Pak Ngah, baik Pak Ude. Mana sekarang anak-anak ini Pak Ude, hantar doanya Pak Ude ya, sambil nunggu. Nggak lama ngobrol sama Pak Ude, beres, Mak Ude keluar. Ini dulu, dah selesai dah. Salam sama Mak ya, ya Mak Ude. Kok rasa-rasa saya saat-saat itu tuh indah sekali ya? Iya. Betul nggak? Nanti kalau udah hari Ahad, nah nonton dari mulai pagi dapet sampai nanti ada pahlawan bertopeng. Saya dekat seluruh kota merupakan tempat bermain yang indah. Betul nggak? Nonton Doraemon, nonton Shinchan, Ninja Hattori, ada Power Ranger. Itu pindah-pindah channel tuh, nanti Indosiar, pindah SCTI, ya nggak? Ada Korem namanya, tahu Korem? Komandan Remote. Kalau nonton di rumah masing-masing bisa sebenarnya, cuma ngumpul di rumah makan mie instan pakai telur. Saya mau pernah kecil dulu. Boleh nanti kita bikin lagi tuh. Soundtracknya udah saya kasih kan kemarin. Seluruh kota. Mana kemarin? Ada lah, nggak boleh putar sini ya. Luar biasa orang-orang tua kita dulu. Kita hidup jadi manusia. Satria wajah hitam, apa? Dragon Ball. Nah itulah Dragon Ball itu saya tahu apa?
eh, apa namanya, cupetong tuh apa cupetong tuh? Botuna, bocah tua nakal, kura-kura apa? Jin kura-kura, yang dia tuh mewakili representatif dari para laki-laki. Kalau laki-laki lewat cewek cantik itu, lihat cewek cantik itu 80% melirik. Melirik ya, 80%. Terus yang 20% melotot. Ada Pak Oga, oh ternyata banyak yang masih yang pernah kecil ya, di YouTube juga banyak ini. Kami juga pernah kecil Ustaz. Oh alhamdulillah. Bang Zul pernah kecil Bang Zul? Kecuali Bang Jerry kayaknya lahir langsung dewasa aja. Langsung hebat ya lahir. Ada unyil, ya kan, yang tidak pernah kita lihat kaki kayak gitu. Dia setengah badan ya kan. Ada Pak Oga, cepet dulu dong. Ya Allah, yang pernah kecil tahu. Antum bagian itu tuh mahal nggak? Silaturahim tetangga, ngomong tuh ya? Mahal. Saya pun merasa ya Allah belum bisa juga. Makanya jaga itu tuh bikin program tetangga bahagia kan di Munzalam. Saya bilang nggak boleh berhenti, kita harus lapor terus mana SKK. Ya, nggak ada alasan itu, nggak ada alasan berhenti, nggak ada alasan. Tiap bulan harus jalan. Itu komando langsung dari saya. Saya bilang tadi, nonton sendiri bisa, tapi seru tuh kalau nonton rame-rame. Oh, yang paling seru tuh rasa berapi-api habis nonton tuh apa? Nonton itu apa? Yang balap mobil tuh Tamiya, Yonkuro. Oh, itu habis itu nangis-nangis lah minta belikan ayah mobil. Di filmnya tuh kan, di kartunnya tuh pakai lempar. Song gitu, lempar langsung jalan. Kita coba lempar, rusak. Bang, ingat apa? Kamu pernah kecil Bang? Main mobil Tamiya tuh. Dulu di Balai Karangan zaman saya kecil, saya pernah di Balai Karangan sama kakak. Mobil Tamiya itu tulisan T-A-M-I-Y-A, Tamiya. Di rumah di Balai Karangan tuh ada gorong-gorong kayak setengah lingkaran gitu. Kayak setengah lingkaran. Nah itu gorong-gorong dari atas turun ke bawah. Karena tak punya sirkuit, itulah kami jadikan sirkuit. Sama Iba. Oh, jalan mobil. Saya kecil. Halaman rumah, depan rumah saya, rumah Wawa tuh yang itu tempat saya main pertandingan sepak bola tuh. Tanya nanti sama Wawa, mana tempat Ustadz main bola. Saya datangkan Gang Raya 1, Gang Raya 2, Gang Raya 3, Gang Raya 4, Gang Raya 5, Gang Raya 6. Saya kumpulkan semuanya, kita tanding di sini, bikin stadion. Pialanya itu saya bikin dari kardus, bentuknya kayak piala champion. Masih kan Adi? Ini salah satu pemain. Jadi jauh sebelum ada main-main itu pakai kapur. Yang sisa-sisa di sekolah tuh saya izin ambil, lalu saya bulat-bulatkan pakai tutup belakangnya pulpen. Habis itu jadi bola kan? Nah, supaya nampak kayak bola sedikit, kasih spidol warna biru jadi kayak bola apa bolanya World Cup, ya kan? Habis kasih titik gitu, nanti pemainnya itu pakai apa? Pakai kardus yang memang dilipat, jadi kayak kostum gitu. Nah, saya dulu pakainya Real Madrid. Jadi tanding. Nah yang menang nanti lawan saya. Dari dulu udah memang suka mengumpulkan orang tuh. Tanding Gang Raya 1, Gang Raya 2, Gang Raya 3, Gang Raya 4. Kata mak saya,
Ini budak kecil yang tak bisa di sekolahan sini, otaknya agak beda. Nah gitu atau saya kerjanya ngumpulkan orang, tanding dan main apapun. Tanya sama Adi nih, saya selalu menang. Main bully, jadi ini salah satu lawan rival buyutan. Tapi dia sering kalah deh. Ini kalah sama abang ini. Kami tuh yang paling jago tuh 3, saya, Iin, anak makcik, sama Adi. Kalau udah main bertiga tuh, wah udah kecil yang lain ngumpul semuanya nih. Karena sekali main bully itu, kalau main Apollo tuh, nah itu 80 taruhan apa pasangnya tuh. Nggak main yang 3, 2 biji, strawberry, mangga, apel. Sorry nggak lepel. Kita mainnya yang besar-besar. Main Apollo tahuan tuh. Peta panjang, nanti disusun 1, 2, 3, 4, sisanya banyak gitu. Nah sekali pasang tuh 20, 30. Nah yang budak kecil tuh nengok di samping jadi penonton. Kami pegang Bang Lulu ya, Bang Lulu. Pernah kecil kita. Nanti kalau main gambar tuh yang belakangnya ada polisi parkir tuh. Pernah nengok? Rambu-rambu lalu lintas tuh. Oh itu kalau main udah nggak pakai hitung lagi dah, yang keren-keren tuh tumpuk pakai tekan ya gitu. Oh nih segini lah, sama dah kira-kira. Buka kartunya macam bandar judi. Padahal buka langsung kan buka samu ya Pak. Tapi gaya nak buka tuh macam dewa judi gitu. Dah selesai main gambar siang karena panas kan, sore udah redup, wah, main di sawah belakang, kena kejar sama Pak PI. Pak PI itu orangnya Bang Abu, ya, yang jaga sawah di situ. Kami kalau udah ngejar kelayang, sawah Pak PI itulah kami injak-injak. Ya namanya petani kan dia sayang sama sawahnya. Kita mana ada peduli. Kejar kelayang itulah dikejar pakai celurit tuh. Oh iya kata dia. Ingat tadi. Iqbal tak kecil dulu. Langsung besar. Nah, saya mau tanya sama antum, mana sisi kehidupan yang tidak ada pengulangannya, mana? Hari ini kita dah tua, kita dah seperti kayak gini, anak-anak kita beda sudah mainannya. Pengalaman-pengalaman kecil dulu jadi kenangan indah hari ini. Hah? Antum mau sesali zaman dulu atau mau kayak seru ya Ustaz? Oh seru sekali. Kalau udah musim jambu bol, makan di atas pohon kita. Sorry ya, kita pandai manjat, badan kecil lincah. Untuk urusan manjat-manjat, tahu kita mana pohon yang ada kerenggenya? Tahu kerengge? Semutnya merah apa rang-rang ya? Yang besar, kurus, baunya tidak enak. Naik di atas pohon, nanti turun bawa jambu pakai baju. Jadi baju itu ditarik gini. Kenyang, puas. Anak sekarang berkumpul tapi nyebut nama kebun binatang kambing, kuda nil. Betul nggak? Jadi masuk warung kopi ketika mereka katanya mabar itu isinya kebun binatang semua. Ada anjing, ada babi, ada apa, ada setan lagi kumpul maksiat. Dengar nggak kalau mereka kumpul? Nyet, cepet dong nyet. Penyet atau apa tuh? Bego banget sih lo. Tuh, saya itu dengar bukan katanya. Tak punya kata-kata baik sudah. Dulu kita ngapalkan nama kawan, main tapu pipet. Tua ge patma nanjo panlan lo. 1 sampai 10 itu disingkat pakai bahasa Melayu. Tua ge patma nanjo panlan lo. Udah cari gitu. Kok tak dapat kawan satu nih, balik rumah deh.
Dia makan goreng pisang. Hidup kawan. Ada yang pernah main tapok pipet sini? Hah? Pernah? Ya kan? Ada yang pernah main tapok kaleng? Pernah nggak? Kalengnya ditancapkan pakai kayu itu, kaleng bekas susu kental manis tuh. Nanti kalau melemparnya pakai kayu, canting, pipet. Itu kan ngapalkan nama kawan, strategi adu lari. Ibal, pipet. Nanti supaya ini tukar baju. Ibal ya? Bukan, salah. Ganti baju. Niat betul main tuh. Coba tengok. Ada yang pernah kecil dulu? Rasa gak? Kalau kami di Pontianak namanya tapok pipet. Di sana orang bilang petak umpet. Main cakalele, tahu? Yang kayu pendek, kayu panjang. Tek tek tek. Teng. Apa namanya? Bentek ya. Pakai kayu di lubang gitu. Kena sini ya. Tapi yang seru tuh main kasti. Ada yang pernah main kasti? Ada tak? Oh, itu saya insya Allah. Edi, kalau main kasti insya Allah tepat sasaran. Maju. Adi inilah kawan saya main CS. Akhirnya tak bisa buat sama saya. Edi, ucing sumput. Apa tuh ucing sumput? Oh, main sembunyi-sembunyi ya. Kalau kami nyebutnya galaset. Main apa tuh yang? Hah? Galahada. Itu seru. Terus habis main tuh ketawa-ketawa. Nah, karena sore sudah selesai main, nyebur di parit depan warung kopi Tok Aji tuh, nyebur situ. Kena buah rengas. Nih, yang saya bilang pernah nanggok udang, begitu masuk di tanggoknya ular tuh sama Adi lah berdua. Tak tahu Adi masih ingat kita ada. Nyari dulu belum mampu beli ikan namanya selomang dulu, sekarang cupang. Dulu tuh ikan cupang kampung tuh namanya selomang. Nah, kami tidak mampu beli. Ada yang mirip dengan ikan selomang namanya ikan tangket. Ikan tangket mirip persis. Warnanya cuma dua, hijau sama merah-merah gitu lah. Nyari lah ikan tangket. Nih Bu Rati nih, tak mampu beli ikan selomang kan mahal. 10.000, 15.000 dulu kan, tak mampu beli, carilah nanggok, beli tanggoan ya patungan. Begitu masuk ular dalam tanggoan tuh, apa tak berdebu kawan? Lari gila ini, padahal benda tuh kecil Pak. Jadi episode semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya. Antum jangan lihat yang saya ceritakan sekarang. Coba lihat, ingat-ingat apa kejadian yang Allah takdirkan terjadi dalam kehidupan kita. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Kullun biqadar. Tangguknya tudung saji mama. Tahu aja. Jadi mama kita kan punya tudung saji untuk nyebut saya. Itu ketangkut. Tak modal. Kalau tak modal itu, tapi kalau pas lagi ada duit patungan lah kita beli yang warna biru tuh. Tahu nggak? Masih ada nggak jual sekarang tuh? Sekarang saya tengok benda itu dipakai untuk minta-minta itu di jalan. Saya udah puas kecil.
Maka nengok orang sekarang udah tua-tua masih main-main, ya Allah tak puas kecilnya dulu. Enggak main dulu. Jangan tak main dulu dia. Sekalinya main jauh-jauh. Saya udah puas. Maghrib balik basah-basah kan dari parit depan tuh. Parit ini Sungai Redal. Saya asli anak Sungai Redal. Jadi saya berusaha gitu ya untuk ngasih juga inspirasi juga buat adik-adik. Kalian boleh sekolah sampai manapun, sejauh-jauh manapun. Tapi selesai kalian dapat ilmu, balik ke kampung halaman, bangun kampung halaman. Gitu. Mana mudah. Saya ngerintis di Gang Raya 5 tuh dari dalam gang, kena omongkan orang, kena ini kan orang. Biasalah, apa? Biasalah. Dapat ladang amal, pindah ke Serdang 2 ini, Sungai Raya. Kalau sana kan Sungai Raya nyebutnya, sini Sungai Raya Dalam. Nah disingkat orang Serdang, Sei Raya Dalam disingkat Serdang. Dah begitu masuk Serdang sini ada masjid. Oh ini bisa berkincah kita nih. Kalau udah pengalaman dulu ngumpulkan budak Gang Raya 1, Gang Raya 2, Gang Raya 3, Gang Raya 4, Gang Raya 5, udah puas udah ngumpulkan. Kata mama tak bisa, nah ini disekolahkan di sini. Terbangkanlah ke Gontor. 10 tahun juga saya di Gontor. Walaupun tadinya tak betah. Pokok saya bilang lulus tak lulus, balik. Ternyata 10 tahun di Gontor. Habis itu 5 tahun di Malaysia Kuala Lumpur. 2012 balik Pontianak. 15 Januari 2012 landing Pontianak. 5 Februari 2012 Ara Faranisa Alfisarwa lahir. Itu udah muter-muter kemana-mana dah tuh. Mana Allah takdirkan balik Pontianak. Lahir di sini di Klinik Mulia. Nggak ada tabaruk waktu itu. Nggak bisa klaim. Terdiam temen, gimana cara dulu? Alhamdulillah Ara lahir normal, sehat. Ngapain saya? Buka klinik terapi. Itu ada Bang Iwan, ada Kak Ita. Nah, hamil yang meninggal itu siapa? Atar. Nah itu wasilah terapi di rumah. Semua kejadian dalam kehidupan kita ini Allah tahu dan Allah kasih alasan. Semua yang terjadi itu for a reason, ada alasannya. Jadi saya ingat-ingat gitu. Oh iya, kalaulah aku tak dikasih episode susah dulu, mungkin belum hidup hati-hati. Abang-abang yang hari ini ya kan, ada abang kita nih jauh hijrah dari Pulau Sulawesi datang ke Pontianak, ngerintis, nangis. Episode ini gitu emang Pak. Saya udah lewati itu. Tapi saya udah ajarkan sama antum, udah kasih tahu jangan pernah meletakkan harapan pada manusia. Antum sudahlah kalah, jatuh, berharap sama makhluk. Wih, rugi 2 kali. Benar. Video saya yang ini nih, kemana-mana dah. Orang semua pada ngirim ke saya. Bayangkanlah, orang video saya dikirim ke saya lagi gitu. Ini loh yang kalimat ini nih, yang episode pas ini. Hari di mana Ustaz Lukman Hakim berhenti berharap sama manusia. Hari di mana Ustaz Lukman Hakim berhenti berharap sama manusia. Itu istilahnya sudah SMS ya, susu anak habis pesannya ya, itu saya malah ya udah ganti dengan teh manis. Harga susu itu juga sudah naik, sedangkan pokok anak itu kurang lebih 30.000, jadi 3 tambah 10 itu 40.000 untuk hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana hari itu saya dapat uang, jangan saya ada gaji, uang kayak pakai klaster mobil itu biar dari bisnisnya, salah satunya dia mobil bensin. Jadi bagi saya kaya, begitu saya selesai ngaji amannya saya tunggu gitu kan, hari itu saya dapat uang 150. Jadi uang saya pergi itu udah 35 ringgit. Dari 5 ringgit tadi kan saya memikir tadi hari ini ada uang 110 ringgit. Selesai ada tuh dengan santainya kakak ini, dan saya doakan beliau ya Allah di jalan Allah, karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tauhid, belajar, dan saya tidak pernah menyesali itu. Kalau
bilang gini, Lukman, kakak lupa pergi ke web. Barang untuk Lukman minggu hadapan ya, sudah dibuat pergi dari sini istri SMS susu anak habis, pupuk habis gitu kan. Saya kan dia dulu, baik Natin kan ada atau baik Natin, baik Wan, apa saya ada masalah, saya balik. Ini katanya Hari di mana Ustaz? di TikTok FYP sampai 7 juta view lebih. Kenapa orang kok sampai FYP? For your page kan kalau di TikTok tuh. Kenapa viral? Kenapa orang share? Karena sebagian besar orang habis kecewa sama manusia. Itu yang saya bilang, manusia itu kehidupannya berulang. Sehat, sakit, ketawa, senang, berduit, tak berduit, habis, berduit. Gitu ya terus. Kena tagih, jatuh cinta, jatuh tempo, jatuh bangun. Hah? Jatuh berdiri. Nanti saya posting di Instagram ya. Saya posting di Instagram biar ditonton juga. Ini ada orang yang motong-motongnya. Jadi abang kakak ya bunda yang baik, semua terjadi biqadari. Semua terjadi bihujjatin. Allah takdirkan itu terjadi dalam kehidupan kita bihujjatin. Apa? Bihujjatin. I create it for a reason. I make it happen for a reason. Aku buat itu terwujud, kata Allah, karena sebuah alasan. Maka jangan bilang mungkin ada hikmahnya. Saya tidak mau ngomong mungkin ada hikmahnya. Nih, yang bikin saya tuh kadang-kadang nangis, yang bikin saya tuh semangat untuk hadir di SMK datang tuh, karena kebayang orang-orang yang lagi susah nih pasti banyak. Aku tak bisa datangin mereka satu-satu, mau tabligh akbar dan lain-lain, tak mampu, badan ini belum mampu. Mengumpulkan massa ribu-ribuan sudah ada yang lebih hebat, ada Ustaz Abu Somad, ada Ustaz Dasar Latif, ada guru-guru yang jauh lebih powerful gitu kalau ngomong di atas panggung. Biarlah saya bagian ngusap-ngusap dada, nepuk-nepuk pundak, tepuk sampingnya, semampu yang saya bisa. Nih, saya lagi diuji Ustadz, sudah 7 bulan diuji sama penyakit, tapi saya semangat lagi dengan ceramah Ustadz. Pasti dibalik semua ini ada hikmahnya. Setiap hal yang terjadi ada alasannya. Doakan saya sehat Ustadz. Insya Allah hari Jumat penuh berkah ya. Di majelis ilmu kita doakan semuanya sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah. Mana ada yang tiba-tiba langsung
hebat, langsung mantap gitu. Semua orang pernah salah. Ada yang pernah bikin salah di sini, ada nggak? Ya. Pernah bikin salah? Yang jadi masalah itu, antum ngambil pelajaran nggak dari kesalahan itu? Makin keras kepala, double, atau justru makin jadi baik? Itu yang saya ingat waktu saya di pondok dulu. Kan saya dibotak, digontor dulu. Kalau salah dibotak. Nah, orang tua yang merasa mungkin sekolahkan anaknya itu bayar mahal, dia marah pasti, nggak terima anaknya dibotak. Digontor dan dikasih pelanggaran, melanggar disiplin harus dibotak sebagai hukum efek jerak. Malu. Tujuannya supaya malu. Kami dulu kalau kena botak, oh malu sekali, dipajang, tak boleh olahraga. Dulu teman saya tuh nggak boleh pakai training. Nggak boleh olahraga, pakai kaos, pakai training, tapi kerja. Yang lain olahraga, main bola, main badminton, kita nggak boleh. Masih ada aturan itu tuh. Ya kan, yang botak tuh kerja nyuci WC, ngambil sampah, tak boleh olahraga. Dah, kata guru saya waktu itu, wali kelas saya kan datang kan, saya kan kena botak tuh 2 kali. Kelas 6 lagi kena botak. Kelas 1 intensif, 3 intensif, 5 nggak pernah dibotak saya, kecuali Jundi itu yang potong ujung sedikit ya tuh, mau naik kelas 6 tuh kan. Begitu kelas 6 saya dibotak 2 kali. 1 gara-gara main bola menjelang maghrib sore-sore di lapangan Wisda yang sekarang jadi stadion. Itu kami jalan kaki situ, ketahuan sama riayah, habis kena botak. Nggak lama, satu lagi kejadiannya saya lupa, botak gara-gara main bola dulu atau saya dibotak gara-gara waktu itu Ustadz konsul saya, orang Kalimantan Selatan, Ustadz Ridho namanya, dia razia di dapur umum. Saya numpang makan, lewat 1 piring bertiga gitu, tanzif. Saya kan Kismul Ilam, makan di dapur orang, makanya di dapur keluarga, dapur usroh. Cuma pas lewat teman saya manggil, Kem, mana? Akal maan, makan sama-sama. Ya kita anak pondok, hiburan kan cuma 2, apa? Makan sama tidur. Itu aja hiburan anak pondok tuh. Makanya kalau dia libur Ramadan pasti tidur, balas dendam, betul tak? Anaknya Mas Jadi tengok kalau udah balik, Assalamualaikum, tidur kawan. Nah, kena panggil Marala Muslim Ibal tuh 2000 tahun 2000. Ustaz Ridho tuh, orang Sulawesi, orang Kalimantan Selatan. Samarinda jangan-jangan beliau tuh. Atau Kalsel ya, Banjarmasin, enggak tahu. Pokoknya orang bukan Kalbar, Kalsel. Dipanggil, saya makan. Begitu selesai makan balik, teman saya ketangkap, Ade Wahyu, Ustaz Heli dan lain-lain. Tadi anak lihat ada lebih dari 1. Siapa? Nggak ada Ustaz. Namun kawan kan, dia lindungi kawan kan. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Kazabta, yang itu kazib, latu kazib. Jangan bohong. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Itu Lukman Konsuli. Disebut nama. Anak Anzur, anak lihat. Udahlah, nak panggil lah kita. Kena botak 2 kali saya kena botak. Wali kelas saya waktu itu Ustaz Mugan, Ustaz Mugni, yang pandai main bola, sekarang pimpinan Darul Quran di Kemang. Ustaz Mugan, guru-guru saya yang lain pesan begini, kata beliau, dibotak itu bukan tanda orang itu jahat, kata beliau. Kalau mau tahu orang yang sesungguhnya, kata beliau, lihat bagaimana dia ketika sudah dibotak. Kalau kamu sesudah dibotak tambah baik, tambah taat, berarti itulah kualitas dirimu yang sesungguhnya. Tapi kalau kamu lagi habis dibotak, habis dapat masalah, kamu tambah muntung, tambah jahat, begitu juga lah kualitas dirimu. Nyambung kan? Nah, ada episode gitu tuh jatuh. Loh, saya ini kelas 6 udah mau lulus, kena botak 2 kali dalam 1 tahun. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, kalimat itu menyemangati saya, membuat saya heran terus. Ke masjid tak pernah absen, saya duduk di saf paling awal. Yang lain teman-teman saya main, saya karena dibotak kan, no choice. Bisa jadi Ustaz gontor.
Zaman saya dulu cuma 70-an. Dan alhamdulillah bisa. Saya udah tidak ada harapan, tidak ada ekspektasi. Oh, kayaknya aku segontor ya. Tidak ada. 2 kali botak kelas 6. Bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Tahu orang kalau gontor tuh udah nengok orang. Sekali ya cacat. Dah, wassalamualaikum. Ya dah. Di gontor kan sekali ya cacat. Selesai deh, mangkul. Mangkul tuh dipindahkan. Pindah Banyuwangi, pindah Darul Kolam, Darul Kiam, Darul Makrifat. Ibarat di mana? Makrifat ya, kelas 6 ya. Kelas 1, 2, 3, 1, 3, 5 gontor ya. Kelas 6 nya Darul Makrifat. Darul Makrifat Sumber Cangkring. Dulu zaman saya masih Kiai Soeharto. Lagunya masih ingat saya. Darul Makrifat Sumber Cangkring, nama daerah Gurah Kediri, Jawa Timur. Wah, lari pagi. Kiri kanan tuh kebun. Itu kebun apa? Kebun tebu. Selesai minum susu yang warnanya putih. Susu yang warnanya putih. Karena satu kaleng satu ember. Lebih banyak gula daripada itu bukan susunya, pewarna ya. Minumnya gimana? Kaleng susunya itu dikoyak-koyak, nanti dibikin cantolan itu. Itulah cantongnya. Satu orang satu gelas. Minum susu suka saat itu habis lari pagi itu. Habis itu kerja pagi gotong royong. Hujroh ula, fil mat'am, hujroh tania, fil mirhat. Katanya mirhat itu WC yang tempat kotoran-kotoran. Wah, ketemu lah tuh sama emas-emas tambang tuh. Nyiram, nyekap. Ya kan, habis itu selesai ngantri makan di matba'ah. Kullun biqadar. Semua ditakdirkan Allah dengan. Jadi antum nggak usah ceritakan sama saya gitu episode-episode susah. I was there. Saya pernah di situ. I was there. Jadi antum duduk ya tuh diam gitu, temenon gitu. Saya udah tahu dah tak duit pasti nih. Nak marah istri nih pasti nih. Suami istri ketemu, ada saya di situ. Terus istrinya tuh bahasa tubuh istrinya ngapa? Saya bisa baca. Oh, istrinya lagi marah sama dia. Cuma karena tidak enak sama saya, jadi pura-pura senyum-senyum. Padahal di rumah berantem lagi tuh. Nggak usah ajarkan saya itu. I was there. Tahu antum akhirnya sekarang, saya umur sekarang udah 38 tahun, saya jadi paham sekarang. Oh, ini cara Allah mengajarkan saya. Ini cara Allah untuk mengajarkan saya. Mantap saya. Jadi apapun yang hari ini Allah takdirkan untuk kehidupan antum, saran saya kalau antum punya handphone, antum punya ya handphone yang ada kameranya. Rasanya sekarang ada handphone ada kamera kan? Antum foto motor butut antum itu. Antum foto kos-kosan kecil antum itu. Antum foto rekening antum yang tidak pernah nambah-nambah itu. Antum foto episode antum kena kasih surat pemberhentian, screenshot, foto, simpan, itu file mahal. Mana orang yang nagih antum dengan kasar, woi setan bayar dong utangmu. Screenshot, diingat-ingat, jadikan cambuk kebaikan. Apa? Jadi Ustaz ngomong tadi itu berawal dari pengulangan. Mau ngomong apa? Satu kata aja, cambuk kebaikan.
harus jadi orang baik, harus jadi orang yang lebih peka, lebih pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain. Saya pernah cerita kan, yang saya bawa orang dulu 2012 itu masih awal 2012 2013, ada abang-abang launching rumah makannya Bang Nadi, Pizza Star Hots. Bang Nadi buka di jalan apa sih, Jalan Petani ya, yang dekat sebelum Antonius, ada jalan sebelah kiri, camar kanan, seberangnya Jalan Tani lah kan, Jalan Tani kan namanya. Nah di situ tuh dulu beliau launching. Saya masih ingat detail-detail kayak gitu tuh, insya Allah masih ingat saya. Datang situ restoran, makan, buka launching ayam apa tuh lupa saya, ayam bakar gitulah. Begitu makan, kami udah makan nih, berdoa makan sama Tok Iya. Abang kita yang satu nih, Bang Indra namanya, ingat saya. Abang kita satu nih tidak makan, diam dia. Nah, saya langsung bilang, Bang, saya bilang, abang makan. Saya tahu yang abang pikirkan. Aku tuh Aji, dia manggil saya tuh Aji. Aku tuh Aji. Saya bilang, abang pasti ingat sama istri sama anak 2 di rumah kan? Tenang cuma, abang makan ya, nanti istri sama anak abang kita bungkuskan. Langsung nangis, nangis. Kasih tuh Aji, kasih tuh Aji, kasih tuh Aji. Baru dia mau makan. Dari mana saya bisa tahu nebak itu? Saya pernah lapar 2010. Saya pernah lapar 2011. Saya untuk mau makan burger, ingat sama anak sama istri, tidak jadi makan. Tapi karena waktu mau masukkan dalam tas supaya bisa belah 2 sama istri di rumah, abah yang orang Garut itu bilang, hei rumah, ngapain dimasukin? Makan. Udah kena tunjuk gitu. Udah lama tak mau. Itulah saya makan burger sambil minta maaf tuh. Burger tuh harganya 2,50 sen. Saya pernah balik ke Kuala Lumpur itu tahun 2013 ke 2014 sama Tok Iya, yang jual burger masih orang yang sama, burger masih jualan di toko yang sama. Saya rasa kalau saya ke Kuala Lumpur lagi masih ada juga itu yang jual burger sama abah yang itu. Nggak tahu abah masih hidup atau sudah wafat. Itulah abah yang beli odol giginya harga Rp20 2 kotak, yang saya jadi bisa beli pampers sama susuan. I was there. Antum jangan sesali episode susah itu. Antum enaknya ada yang nuntun sekarang, ada yang nunjukkan. Saya memilih untuk mewakafkan diri saya untuk tiap pagi hadir bersama antum. Saya hampir tak pernah ada lihat cuaca pagi di luar tuh. Orang-orang tuh bisa lari, bisa sunmori, bisa car free day. Saya rasa-rasa hampir tak bunyi lah. Mau bersama yang teman-teman se-Indonesia nih, yang saya tahu tuh lagi punya masalah. Saya hadir di SMK, datang di SMK, kita belajar sama-sama. Ini yang saya bilang universitas kehidupan. Jadi pagi ini saya pengen nyampaikan sama antum semua, jangan pernah disesali episode susah itu. Itulah cambuk kebaikan. Itulah cambuk kebaikan. Antum foto, ada lah handphone antum, bisa ada kameranya, antum rekam. Inilah abang kakak. Saya tuh dulu gitu, sering betul. Cuma handphone saya tidak support, diikat pakai getah, tidak bisa saya rekam-rekamnya. Antum punya handphone, simpan dia, rekam. Abang kakak yang baik rahmati Allah. Saya dulu tuh, walaupun episode saya pakai motor jelek gitu ya, dihina orang atau apa tuh, tapi otak dan pikiran saya kan tidak bisa dikacau nih. File di otak kita kan udah terbang jauh.
dari Pontianak menyapa Indonesia. Kalau dulu aku kumpulkan orang Gang Raya 1, Gang Raya 2, Gang Raya 3, Gang Raya 4, Gang Raya 5, nanti someday suatu saat Allah izinkan kita akan kumpulkan orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kumpul di masjid ini. Itu doanya, dan hari ini sudah terwujud. Brunei datang ke sini, dari Jepang datang ke sini. Siapa yang punya kuasa? Bukan karena saya, tidak. Maka kalau kita yang ring satu, saya ajak lari. Modalnya cuma satu, percaya. Aku tidak mungkin nyuruh kita masuk paret. Kalau tidak paham, tanya. Saya tidak mungkin nyuruh kita masuk paret. Saya marah, bukan benci. Lawannya cinta, apa lawannya cinta? Tak peduli. Ada orang-orang yang tidak dipedulikan sama orang lain, tidak dipedulikan guru, tidak dipedulikan sama dia, ketika kalau parit. Itu namanya tidak cinta. Tapi kalau masih dipanggil, dimarah, diomel, dikasih tahu, dikasih arahan, masih disayang, pengen jadi orang besar, pengen didoakan orang besar. Itu yang saya simpan di otak saya ketika saya dipanggil sama Kiai Syukri, dipanggil sama guru, dinasihatin sama ustaz. Saya dengar sami atau tidak dongkol. Kalau ada yang masih negur antum, berarti dia sayang sama antum. Karena tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, itu sedikit yang mempraktekannya. Hanya sampai pada iman dan amal soleh saja. Kalau sampai saya tegur, betul kan ini, tidak bagus, jangan ngomong kayak gitu, salah cara ngomong itu, berarti sayang. Atau antum mau saya cuekkan, nanti kalau ajalah kita pondok ini mau kayak gitu, seminggu ya. Biarlah ada Bang Jerry udah pintar itu, hebat kan. Jalanlah seorang, urus semuanya. Tidak usah konsultasi sama saya. Mau kayak gitu? Coba ya. Saya bilang nih, gantikan handphone saya satu hari ya, satu minggu. Jawab semua handphone saya, WA yang masuk ke saya ini, antum jawab semuanya dan harus benar jawabnya. Datang yang juragan ini, datang orang kaya ini, datang saudagar ini, nanya ini gimana Ustaz, minta nama sampai budak kecil. Jadi WA saya ini isinya dari mulai yang punya masalah, saudagar sampai yang begini laki-laki sholat di rumah atau di masjid? Jawablah saya. Oh, kalau laki-laki sholatnya di masjid, Nabi Muhammad sholatnya di masjid, Umar bin Khattab sholatnya di masjid, Presiden Erdogan pun sholatnya di masjid juga. Jadi kalau ada laki-laki sholatnya di rumah itu berarti namanya laki-laki soleha. Laki-laki apa? Laki-laki soleha. Kalau laki-laki yang asli itu sholatnya di masjid, baru laki-laki. Oke, Bang, sholatnya di masjid ya, sholat di masjid. Yang minta cairkan duit, yang nanya jadwal, minta tausiah, sholat di masjid atau di rumah, antum jadi admin HP saya satu hari ya. Ngomong sama budak kecil, oh saya bayangkan di depan saya, oh budak apa laki-laki itu di masjid, nah dengar kan intonasinya, ngadepin budak kecil beda intonasinya. Coba kalau nanya udah berubah kayak gini, kau di mana? Berapa datang ke rumah? Plaza gitu kan ini. Beda intonasinya, nyambung antum. Itu yang tadi saya bilang. Ngomong sama anak-anak beda. Ngapa saya bilang tadi ada sebut Presiden Erdogan? Karena nama anak kecil ini Erdogan, panggilnya Bang Do. Dia tidak mau ke masjid. Nah, mamanya WA saya.
Jadi pengen WA Ustad. WA Nyeri apa? Paham tuh? Kullu syai'in biqadarin. Coba dulu. Kullu syai'in biqadarin. Kullu syai'in biqadarin. Nih. Ada yang saya tegur marah, ada yang saya tegur baper, ada yang saya tegur merajuk, berprasangka buruk, BSH, barisan sakit hati, minggir, nyingkir, nyinyir. Saya kok kayak gitu, saya tinggalkan langsung. Saya hanya akan ngomong hal-hal yang kira-kira perlu-perlu aja. Gini, tak usah sering nampak muka aku, gitu aja kasar-kasar. Bayangkan akhi, bayangkan abang kakak itu digitukan sama Allah. Nah, tak usah sering nampak muka aku atau bising apa ya. Nanti kayak gini, saya nunjukkan contoh satu nih, baper. Boleh minta WA-nya Ustaz, ini, enggak ada. Aduh, seadia biasa siapkan. Saya bukan tidak balas, nanti antum kecewa. Antum WA saya tak balas, lambat respon ini, ya saya masih punya utang banyak yang belum bisa dibalas-balas. Nah, siapa-siapa masuk, tak mampu, bikin SKK, bikin amal usaha. Oh, abang urusan apa? Urusan bisnis. Ke hari sama sekalian. Abang urusan apa? Oh, Baitul Mal. Ada yang udah ngurus. Abang urusan apa? Urusan ini. Ini udah digeser-geser sesuai dengan aja. Yang minjam duit, yang apa banyak, macam lah modus itu. Susu anak lah, pampers lah, inilah itulah. Dulu Ustadz balas-balas WA saya, sekarang udah tak balas. Saya yang sekarang nih nggak sama dengan yang dulu masih pada Yusen, ya. Terus terbang lagi Kota Baru, pindah Sungai Jawi, enak dulu. Yang ditengok sedikit. Hari ini yang nelpon konsultasi saya baru di luar dan Zoom lagi. Tak tetangga loh. Cuma kalau saya bilang saya izin ya. Nah, itu lagi kurus. Maka saya bilang, antum mau gak gantikan jadi operator HP saya satu hari? Satu hari ya coba. Nah, sekarang maka saya bikin auto text dan lain-lain itu. Kullu syai'in biqadarin. Saya ngomong, kalau ketemu orang bukan ngomong. Ada yang diamnya letih dia nak pingsan ya. Nemankan saya, diam tak ngomong, cuma makannya. Letih nak pingsan kata dia. Saya ngomong dari pagi sampai asar. Ada orang sana tuh malam sampai jam 12, subuh ngisi SMK, habis itu rapat lagi, rapat, pindah perjalanan, ngomong ngasih arahan, ketemu sama tamu yang mau dikunjungin, ngomong dari jam 9 pagi sampai asar. Yang kawan ini duduk diam ya ngantuk, nggak pingsan karena letih. Saya pulang dari situ tuh nggak langsung, masih ada rapat lagi, ketemu orang lagi sampai tengah malam. Dia cuma nemankan ya. Ada yang pernah nemankan saya? Ada yang pernah ngawal saya? Habis selesai acara kemana semuanya? Langsung tumbang demam. Tiga demam. Mana Wan? Enak Wan? Ngawal Wan? Dia tak sampai 24 jam ngawal saya. Mana Ridwan? Ini sepi nih, demam kiai. Belum sampai 24 jam. Mana bang ini? Demam kiai. Mana Mas Jati? Demam kiai. Adam demam. Haidir demam. Bang Ipan demam. Maka habis ngawal saya mereka tuh hilang semua dari peradaban.
Tak ada bunyi-bunyi di grup tuh. Hilang tuh. Kita terbaik. Mantap kan? Ada yang mau ngawal? Coba-coba tes ilmu boleh. Doakan saya sehat. Jadi tadi saya bilang kullu syai'in biqadar. Nih ayat ini. Ayat Quran yang saya pegang kuat-kuat dan saya jadikan cambuk kebaikan. Hari ini apa cambuk? (2868). Antum screenshot ayat ini besar-besar. Ini saya semenjak dapat ayat ini, saya dapatnya di Pekanbaru. Saya ikut pengajian, diajak sama salah satu tante gitu, ibu-ibu sosialita, orang-orang baik, tante Ita atau siapa, Miko nih, apa lupa saya namanya, yang punya Awal Bros. Awal Bros ya namanya Pekanbaru tuh. Ya Awal Bros, rumah sakit Awal Bros. Saya diajak ngaji sama satu orang guru, orang awak, orang Minang, gurunya tuh ustad, hafal Quran 30 juz, ngajinya tuh ilmu antik gitu. Kalau kata ayat John itu ilmu antik. Quran, lompat sana lompat sini. Yang paling melekat di otak saya 2868 ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini ayat tentang cambuk kebaikan. Maka betul, doakan saya sehat dan yang ngawal saya juga sehat, doakan. Banyak yang tak kuat ngawal, tumbang, tak mau sekamar, tak berani kan. Makanya yang bisa ngawal saya pun dah spesialis. Kalau yang lain-lain tuh tumbang, habis itu demam. Ayo amari dulu. Mantap kawannya, jadwal amat. Gila-gila gitu. Mau lagi nak gila-gila. 24 jam. Kan orang tak berani kontak ke saya, semua kontak ke Ridwan, minta jadwal, minta ketemu gitu. Awan rasa sih. Cuma ngerasa wan. Bapaknya Ridwan sampai bingung, kayak gitu kok ngawal. Nah, ayo baca. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarah. Ini kata kuncinya. Cambuk kebaikan. Maka lahumul khiyarah. Maka lahumul khiyarah. You have no choice. You have to accept. Terima. Karena tidak terima pun sudah terjadi. Antum tak ridho pun sudah terjadi. Inilah ayat tentang cambuk kebaikan hari ini. Maka lahumul khiyarah. You have no choice. Ana akhluqu ma asya'u wa akhtar. Aku ciptakan yang aku mau dan aku pilih siapa yang aku kehendaki. You have no choice. Pengalaman susah, pengalaman hidup sedih, pengalaman ditipu orang, itu untuk menghidupkan hati. Maka saya bilang sekali lagi, jangan pernah menyesali episode susah. Jangan pernah. 28
Berapa tadi? 28, 68. Ini ayat tentang cambuk kebaikan. Makana lahumul khiyar. Ngapa orang Jogja pindah ke Pontianak? Kata Allah, makana lahumul khiyar. 2 minggu aja bang Pontianak, 2 minggu Jogja, apa ada pindah orang. Tapi kalau dia bilang saya nyesal mau balik Jogja, balik sana. Tak takut saya ngomong ini, benar serius saya. Pada tuh ngeluh-ngeluh, mau balik sana Jogja, balik. Mau balik ke Bangka, balik. Saya ini mau ini aja, letih di sini, suruh terus. Mau pindah ke dimensi, pindah. Dan saya ngomong dalam kondisi sadar untuk ngasih tahu apa sama teman-teman, jangan pernah kita tuh merasa dibutuhkan. Allah tak perlu kita, demi Allah, Allah tak perlu kita. Allah perlu kita? Hah? Tidak. Siapa yang perlu Allah? Kita. Jangan pernah sesali episode. Kenapa? Jangan pernah sesali episode susah. Hah? Jangan pernah episode susah. Karena inilah episode yang akan nih orang tuh mudah dinasihati, mudah tersentuh, mudah meneteskan air mata kalau lagi susah. Kalau nanti antum udah di atas, tentu bisa tetap lembut hatinya, benar. Percaya nggak? Saya ketemu banyak orang dari atas hilang, lupa, hedonisme lagi, konsumtif lagi, nongkrong dulu, nongkrongnya masih mau di kafe tepi jalan, warung kopi tepi jalan. Begitu udah kaya udah nggak mau, maunya yang minum 35.000 segelas. Nongkrongnya maunya di restoran-restoran mahal. Dah susah, untouchable, nggak bisa disentuh. Saya tuh bisa ketemu sama saya, cuma satu waktu saya kasih. Bukan karena saya udah terkenal sekarang, enggak terkenal. Dari dulu 2012 kalau mau ketemu cuma satu waktu. Kapan? Habis subuh, that's it. Nggak pernah saya mau diajak Ustaz mau curhat dong ketemu di kafe, nggak pernah. Kaya kayak apapun itu. Dari dulu 2012. Kalau mau curhat dalam seni SMK, tapi alhamdulillah wasilah tentang SMK dengan nggak jadi curhat. Belum sempat ngomong, udah terjawab dah masalahnya. Ada nggak kayak gitu? Saya juga nggak tahu katanya SMK ini viral lah, apalah itu, nggak tahu. Dan saya nggak tahu apa yang ditonton orang tuh. Kan dibilang kajian basic, itu aja. Kalau memang kajian itu aja, apa hidup kau tak berubah? Ngapa hidup kau tak lebih baik? Ngapa utang kau tak lunas? Ngapa sakit kau tak sembuh? Pasti ada yang salah. Yang lain dapat solusi semua, kau masih terpuruk. Muhasabah. Nah saya ingatkan, ngasih tahu yang hak, hitam putih. Dan saya kasih semangat buat yang sedang jatuh, jangan putus asa, tenang Pak. Banyak kawan Pak. Jadi ulang, cambuk kebaikan. Kalimat Qur'annya maka nalahumul khiyar. Apa? Jangan pernah sesali episode susah. Jangan pernah sesali episode susah. Karena itu cara Allah menghidupkan hati kita. Gimana caranya supaya hati hidup?
Makanya saya bikin IWS tuh. IWS. Kan kita nulisnya ini waktunya sarapan. IWS itu ingat waktu susah. Atau ini warung susah. Oh, warung Syahrial. Kira ini warung susah. Ini warung Syahrial. Mana dia? Hilang langsung. Udah mulai masa-masa. Ini warung Syahrial. Nah, maka sekali lagi saya tidak tahu apa yang antum tangkap di SMK ini, dan aku juga antum nonton tiap hari. Saya pernah tidak live satu hari itu kayak kena tagih saya. Mana Ustaz, kemarin kok tidak live? Jadi orang tuh kayak tanda kutip apa ya? Terus saya bilang kan bisa nonton siaran ulang. Beda Ustaz, nonton langsung tuh. Saya sambil masak, kata dia. Saya besarkan speaker yang putar di TV sambil masak, sambil nyetrika baju. Satu kampung. Aduh, saya bilang kawan. Manalah saya tidak sayang sama antum, manalah tidak mengucapkan terima kasih. Karena saya yakin saya bisa sampai di titik ini karena doa dari antum semuanya di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya kan? Kemarin tidak live itu ribut. Saya terbang tuh kan dari Jakarta ke Pontianak. Akhirnya duha saya live kan, habis itu landing, ganti baju bentar, ngisi ibu-ibu anak halal. Wah Ustaz, untung ada Ustaz. Tadi kami macam tak sarapan, macam-macam lawan itu. Agak lebay sih kadang-kadang. Alhamdulillah. Doakan saya ya, abang kakak. Doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan keluarga-keluarga saya. Alhamdulillah saya bersyukur kalau SMK ini bermanfaat, kalau kajian subuh menggapai keberkahan ini bisa menemani antum sambil nyuci piring, sambil masak, sambil menyiapkan masak suami. Bersyukur udah saya hadir di rumah antum. Bukan lagi kapan datang ke kota kami, enggak, saya datang ke rumah antum, ke dapur antum. Betul nggak? Kakak-kakak yang dimasak, semangat dia masaknya ya, sambil sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sambil nyetrika wa afiyatil abdani wa shifaiha. Cuci piring wa nuril absari wa diyaiha. Nyapu halaman wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Jauhkan anak. Allahumma salli ala sayyidina. Di pondok tani nyangkul-nyangkul ayat Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sambil buang sampah wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Di rumah sakit lagi kemarin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil jualan, sambil dagang, sambil lagi di gerobak. Nah, ada tuh yang sambil di gerobak-gerobak, jualan bubur, jualan apa di pinggir jalan, sambil nonton SMK, nunggukan pelanggan. Insya Allah dagangannya laris berkah. Nanti dia sambil dagang ketok-ketok seorang, yang beli bingung, apa pedagang itu? Pakai headset kawan.
Dan Masya Allah yang saya juga syukuri adalah sesama jamaah SMK nih yang satu kota yang jadi silaturahim. Betul nggak? Kan awalnya komen-komen nih, aku di Balikpapan, aku juga Balikpapan. Balikpapannya di mana? Ketemuan, meet up, offline, jadi saudara. Alhamdulillah. Kenal sama Paskas, ya kan? Kenal sama infak beras, ikut turun ke apa namanya? Turun ke pondok-pondok. Alhamdulillah Ustadz, saya tinggal di negara minoritas Muslim, belajar melalui YouTube. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Ngurusin pasien, beres-beres rumah. Alhamdulillah. Masak, nyuci piring, beberes, sholawatan, dengarkan Ustadz, ketawa-ketawa seorang ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Doakan saya Bang Kakak, doakan keluarga saya, ini anak saya nomor 4 nih, Abang Fatih. Saya tidak tereda berganti hati saya karena Allah. Semoga ayah sehat, rezeki ayah makin bertambah, semoga ayah dan penyakit disama ayah karena Allah. Amin. Ya, hati. Cambuk kebaikan. Mudah-mudahan kita terus jadi orang baik, istiqomah ya sampai jannah. Istiqomah sampai jannah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Selamat beraktivitas sama kakak semuanya. Semoga semua aktivitas hari ini hari Jumat penuh berkah. Ada yang mungkin mau jualan hari ini, ada yang mau dagang, ada yang mau bagi-bagi sedekah, bagi-bagi beras, bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman, bagi-bagi makan gratis. Hari Jumat berkah. Apapun aktivitas kebaikan teman-teman hari ini, semoga Allah berkahi, Allah lindungi, Allah jaga, Allah balas dengan balasan berlimpah, menjadi wasilah penebus dosa di masa lalu. Barakallahu fikum. Saya mencintai semuanya karena Allah. Uhibbukum fillah. Selamat beraktivitas sama kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Bentar ya. Bawa kan ya. Ini. Ya. Semangat. Belajar ilmunya bermanfaat ya. Hati-hati nak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.